148. Clara wanita simpanan season I. Malam semakin larut. Para tamu undangan pun larut dalam acara resepsi pernikahan Clara dan Bram meski sebagian dari tamu undangan sudah meninggalkan tempat acara. Bram pun sudah melepas jasnya. Dia hanya memakai kemeja putih dengan lengan kemeja yang dibiarkan terlipat sebatas siku. Saat ini dia tengah menemani tamu-tamu dari relasi bisnisnya. Berbincang apa saja kecuali pekerjaan. Tentu itu hari spesial Bram dan para tamu pun enggan membahas pekerjaan meski mereka adalah relasi bisnis Bram. Sedangkan Bril sudah pulang lebih dulu ke hotel bersama pengasuh. Anna, Clara pun sudah mengganti gaun pernikahannya dengan gaun berwarna gold bertali kecil di bagian bahunya. Gaun itu lebih simpel dari gaun pernikahan sebelumnya. Dengan bagian punggung yang didesain terbuka menampakkan kulit punggung serta lekukannya. Clara tengah berdiri di samping Bram. Menemani Bram berbincang dengan para tamu undangan. Senyuman ramah tak terlepas tersungging dari bibirnya. Dia tak ingin mempermalukan Bram di depan para relasi bisnisnya. Di tangan Clara, Bram, serta para relasi bisnis itu ada sebuah gelas yang berisikan minuman berkadar alkohol rendah. Hanya sebagai pelengkap saja di acara tersebut karena Bram pun tak ingin para tamu undangannya mabuk setelah pulang dari resepsi pernikahannya. Waktu berlalu. Beberapa tamu undangan yang tersisa di sana mulai meninggalkan tempat acara. Clara yang sebelumnya berbincang dengan salah satu dosennya yang kebetulan dia undang pun mendekati Bram. "Aku lelah. Bram, kapan semua tamu akan pergi?" bisik Clara. Clara merasakan pegal luar biasa di kakinya. Bayangkan saja. Beberapa jam berdiri dengan memakai heels. Bram melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Mungkin. Sebentar lagi, kita tak mungkin mengusir mereka semua bukan? Ingatlah. Kita yang mengundang mereka datang ke sini. Ucap Bram pelan. Bram mengalihkan pandangannya ketika salah satu dari relasi bisnisnya memanggilnya. Bram pun mendekati relasi bisnisnya. Sedangkan Clara menghela napas kasar. Dia benar-benar ingin ke hotel dan ingin istirahat. Clara, Clara melihat ke arah Fiona yang belum lama memanggilnya. "Kenapa wajahmu murung sekali?" tanya Fiona. "Aku lelah. Aku ingin ke hotel. Aku ingin tidur." Ucap Clara kemudian duduk di sebuah kursi. Fiona pun ikut duduk bersama Clara. "Sabar. Ya, baru beberapa jam. Kamu akan terbiasa nanti menemani suamimu dalam acara-acara penting. Dan ingatlah, sebagai istri yang baik, jangan memasang wajah muram. Kamu harus terlihat bahagia. Mendampingi suamimu." Ucap Fiona. Clara tersenyum penuh arti seraya melihat Fiona. "Kenapa?" tanya Fiona bingung. "Bicaramu sudah seperti wanita bersuami saja." Ucap Clara. Fiona tersenyum. "Aku melihat banyak kenyataan di hadapanku. Kamu tahu, ketika aku menghadiri pesta-pesta relasi bisnisku, istri-istri mereka tetap tersenyum dengan tangan yang tak lepas dari gandengan suami-suaminya." Ucap Fiona. Clara pun tersenyum. Pandangannya menuju pada Bram yang tengah tersenyum seraya berbincang dengan relasi-relasi bisnisnya di tempat yang cukup jauh dari tempatnya. "Ya, kamu benar, Vi. Setelah menikah, tugas seorang istri tak hanya mendampingi suami di acara pesta, melainkan lebih dari itu. Yang terpenting adalah bisa menjadi pendamping yang baik dikala susah maupun senang." Ucap Clara. "Ya, kamu benar sekali." Ucap Fiona. "Jadi, kapan kamu akan menikah?" tanya Clara. Mendengar pertanyaan Clara, Fiona sontak melihat ke arah Dante yang tengah berbincang dengan temannya yang juga hadir di acara tersebut. "Entahlah. Dia bahkan tak tahu masa laluku." Ucap Fiona. Clara tersenyum. Dia mengusap bahu Fiona. "Tak perlu cemas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu takkan ragu menerima masa lalumu. Dante adalah pria yang mencintaimu dan juga memiliki pemikiran dewasa. Aku yakin dia akan memikirkan masa depanmu bersamanya, bukan masa lalumu. Lagi pula,
Setiap orang memiliki masa lalu. Itu sudah pasti. Ucap Clara. Ya, semoga saja. Ucap Fiona. Fiona mendekati Dante ketika Dante memanggilnya. Dante mengajak Fiona pergi dari tempat acara. Fiona dan Dante pun pamit pada Clara dan Bram yang masih berdiri bersama relasi bisnisnya. Sementara itu, Clara beralih menemani Bram. Wah, tak terasa. Ternyata sudah masuk tengah malam. Ya, baiklah. Tuan Bram, kami pamit dulu. Sekali lagi selamat untuk pernikahan Tuan Bram dan istri. Semoga pernikahan kalian bahagia sampai hanya maut yang memisahkan kalian. Ya, silakan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Anda semua. Ucap Bram seraya tersenyum. Terima kasih juga untuk pestanya. Mereka menjabat tangan Bram dan Clara. Setelah itu, mereka kembali ke hotel. Bram menghela napas lega ketika melihat di tempat itu sudah tak tersisa tamu undangan. Hanya tersisa orang-orang dari wedding organizer yang masih berada di sana. Bram menuntun Clara mendekati orang-orang wedding organizer itu. Dia mengatakan akan pulang ke hotel. Setelah pamit, Bram dan Clara kembali ke hotel. Sesampainya di depan hotel. Clara akan turun dari mobil. Sebelum turun, dia melepas heels yang dia pakai. Bram pun dibuat bingung melihat apa yang Clara lakukan. Kenapa heelsmu dilepas? Tanya Bram, kakiku pegal. Sakit sekali rasanya. Ucap Clara seraya memegang betisnya. Bram turun dari mobil dan disusul oleh Clara yang juga turun dari mobil. Bram mendekati Clara dan menggendong tubuh Clara membuat Clara terkejut. Pasalnya, Bram menggendongnya tanpa mengatakan apapun. Terlebih dahulu, Bram. Nanti dilihat orang-orang. Ucap Clara. Clara malu digendong seperti itu. Sedangkan Bram sudah mulai melangkahkan kakinya memasuki lobi hotel. Siapa yang akan melihat? Ini sudah tengah malam. Lagi pula, biarkan saja jika ada yang melihat, toh. Kita suami istri. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia pun diam saja. Mendekati pintu lift. Clara menekan tombol naik menuju lantai kamar mereka. Setelah pintu lift terbuka, Bram pun masuk ke dalam lift dan menurunkan Clara. Clara masih memegang heelsnya. Tangan satunya memegang tangan Bram seraya menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Begitu sampai di lantai yang dituju, Bram pun kembali menggendong Clara menuju kamar hotel. Sesampainya di kamar hotel, Bram mendudukkan Clara di tepi tempat tidur. Bram membuka satu persatu kancing kemejanya. Menggendong Clara membuatnya merasa lelah, apalagi dia belum lama melayani para tamu undangan. Bram duduk di sofa. Dia melepas sepatu dan kaus kaki hitamnya. Sedangkan Clara kini sudah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Apa kamu tak ingin mandi dulu? Tanya Bram seraya berjalan menuju lemari. Bram mengambil pakaian ganti. Aku lelah sekali. Bram, aku ingin tidur. Ucap Clara seraya memejamkan matanya. Di wajahmu ada make up. Setidaknya cuci wajah saja jika tak ingin mandi. Setelah itu, tidurlah. Ucap Bram. Clara membuka matanya. Dia menaikkan jari tangannya ke atas kepalanya dan melihat cincin di jari manisnya. Clara pun tersenyum. Bram. Ya, Bram melihat Clara seraya melepas kemeja yang dia kenakan. Cincin ini adalah cincin terindah yang pernah kudapatkan. Terlebih, dirimu yang memberikannya. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia mendekati Clara dan menunduk di tempat tidur. Tangannya menopang tubuhnya agar tak menindih tubuh Clara yang berada di atas tempat tidur. Bram mendekatkan wajahnya ke wajah Clara. Dia mendaratkan bibirnya di dahi Clara. Clara pun menatap Bram yang kini beralih menatapnya. Wajah Bram berada di atas wajahnya. Syukurlah jika kamu menyukainya. Aku senang. Ucap Bram. Bram beranjak dari tempat tidur. Dia kembali berdiri. Clara pun bangun. Dia duduk di tempat tepi tempat tidur. Clara mendekati Bram dan memeluk Bram. Terima kasih, sayang. Aku mencintaimu. Ucap Clara. Bram pun membalas memeluk Clara. Aku juga mencintaimu.
Clara, sangat mencintaimu. Ucap Bram. Tubuh Clara bergetar. Tak lama terdengar isak tangis Clara. Bram bergegas melihat wajah Clara. Benar saja Clara menangis. Kenapa menangis? Tanya Bram. Aku rindu kedua orang tuaku. Bram, sayang sekali. Mereka tak ada di hari bahagiaku. Ucap Clara. Bram kembali memeluk Clara. Dia mengusap lembut punggung Clara. Tak apa, mereka pasti melihatmu di surga sana. Tak perlu cemas. Aku akan selalu ada untukmu. Ucap Bram. Clara mengangguk. Dia mengusap air matanya. Mau mandi. Kamu perlu menyegarkan tubuhmu. Ucap Bram. Clara mengangguk. Membuat Bram tersenyum. Bram menarik tali gaun Clara dengan sekali tarikan sehingga kini tubuh Clara hanya terbalut sebuah kain yang menutupi bagian intimnya saja. Bagian dadanya sudah polos. Clara tersenyum melihat Bram. Dia meletakkan tangannya di leher Bram. Sementara itu, tangan Bram memegang pinggangnya. Aku akan membuat tubuhmu rileks. Ucap Bram seraya meremas pinggang Clara. Bram tersenyum penuh arti. Bram mengangkat tubuh Clara. Membuat kaki Clara melingkar sempurna di pinggangnya. Setelah itu, Bram membawa Clara menuju kamar mandi. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.